Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in amma ba'd. Selamat malam semuanya, teman-teman. Suara aman semua? Suara? Aman, bagus. Aman ya? Alhamdulillah. Ya. Cukup jelas. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk materi yang lalu tentang zikir dan auratnya, bacaan-bacaan zikirnya, ada yang perlu ditanyakan, kita persilahkan. Maka kita persilahkan, yang kurang paham, yang belum paham, yang ingin diperjelas dari sisi apanya, kita persilahkan. Ya, kalau tidak ada barangkali Pak Kiai, mungkin saya ingin bertanya. Oke, silakan. Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Kiai, kalau mungkin saya salah sebut, maklum tolong diperbaiki, karena saya kurang begitu masih dalam bahasa Arab. Bicara soal zikir, saya mendengar ada yang menyebut bahwa mangkana akhirul kalam, mangkana ya akhirul kalam, mangkana akhirul. Suaranya putus-putus ya. Jadi ya mohon maaf sekali lagi saya mendengar. Iya, jaringannya iya ya. Mungkin jaringan ini ya Pak. Ya, jaringannya nampaknya kurang bagus. Ya, singkat padat coba biar kedengaran saya di intinya. Ya, makana akhirul kalam ilo tahrul jannah. Ada lagi Iya. satu zikir yang katanya zikri istilahin masih kita taman Firdaus. Kemarin sudah dikasih kepada kita. Iya. Ini bukan pembanding, namun pencerahan. Itu aja. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Tapi nampaknya sinyalnya kurang bagus ya. Ada pertanyaan dari salah satu teman kita, Pak Muhtar Jufri, yang menanyakan tentang maksud hadis mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis itu Pak Jufri ya. Itu punya hadis yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir kalam dari kematian tentunya. Ya, barang siapa yang di akhir kalam akhir dari kematian, dia melafalkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tekstual hadis ini kalau dipahami secara zahirnya nas, maka kayak umumnya para ahli syariat memahami. Siapapun yang nanti titik akhir kematiannya ya bisa melafalkan la ilaha illallah, maka dia jaminannya surga. Tekstualnya seperti itu. Dan ini difahami oleh mayoritas ahlus syariat ya apa adanya seperti itu. Gitu ya Pak Muhtar Jufri. Tapi bagi para ahli hakikat, para arifin, tidak sebatas berhenti pada zahirus syariat saja. Lebih dalam daripada itu. Siapa saja yang
di akhir hayatnya, berarti di akhir kematiannya, ya, lakunya, laku. Jadi dia sifatnya laku, Pak. Laku hati, laku pikiran, laku jiwa. Oke, sikap jiwa. Mulutnya jiwa. Mulutnya hati. Oke, bahasa pikiran. Jadi sikap, implementasi hati dan pikiran. Implementasi atau laku atau sikap dari jiwa. Berarti bentuknya rasa dan kesadaran. Kalau orang di akhir hayatnya, rasa dan kesadarannya benar-benar mengimplementasikan la ilaha illallah, walaupun mungkin mulutnya diam 1000 bahasa, Pak. Mulutnya diam cep, tapi hati pikirnya, oke, mengimplementasikan la ilaha illallah, berarti orang itu dakhalal jannah. Begitu Pak Muhtar Jufri. Sederhananya begini, sekarang saya kasih contoh biar mudah. Ada seseorang diuji, di akhirnya diuji ya, sakit keras, apalah sakitnya. Saat dia sakit keras, hatinya ngomong, ya Allah, ini ujianmu ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba sabar ya Allah. Hati pikirannya, responnya pada Al-Hayyu Al-Qayyum seperti itu. Responnya pada Al-Khaliqnya seperti itu lewat rasa sadarnya. Dia ridho atas ujian sakit itu, dia ikhlas, dia sabar. Mati mati dalam keikhlasan atau keridhoan atau kesabaran atas ujiannya Allah, keridhoan, kesabaran, keikhlasan itulah bahasa dari la ilaha illallah. Dia diuji di akhir hayatnya, siap menerima ujianmu ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Ini tak lain dan tak bukan datangnya darimu ya Allah. Dia selalu melihat Sang Maha Tunggal di hati dan pikirnya. Dia selalu membenarkan Sang Maha Tunggal di hati dan pikirnya. Dan mati dalam pandangan penglihatan Sang Maha Tunggal. Tidak ada selain Sang Maha Tunggal di hati dan pikirnya. Itulah sejatinya la ilaha illallah. Akan lebih sempurna hati pikirnya begitu, diikuti zahirul lisan. Zahirnya lisan selaras keadaan hatinya. Oh, itu lebih bagus tentunya. Lebih sempurna. Tapi kalau tidak, nanti yang dilihat oleh Allah bukan mulut zahirnya, hakikatnya. Yang dilihat oleh Allah adalah lisanul qalb. Bahasa hati. Bahasa pikir. Jiwa. Itulah yang dimaksud oleh hadis Allah melihat hatimu. Mengerti? Paham ini? Paham? Ya, dah. Dalam konteks ujian yang tidak enak, seperti sakit. Sekarang ujian yang, sekarang kalau dia nolak, diuji sakit, nolak, ngeluh, berontak, nggak ridho, nggak ikhlas, nggak sabar, berarti nolak Allah tak? Iya apa enggak? Nolak ujiannya Allah toh? Sama dengan ya Allah aku nggak suka engkau uji begini ya Allah. Berarti dia sudah tidak taat pada Allah toh? Saat itu dia mati jebret, matinya mati yang tidak membawa la ilaha illallah karena fakta hatinya, fakta jiwanya tidak mengahadkan Allah. Tidak menunggalkan Sang Maha Tunggal yang sedang menguji dia. Berarti dia meninggal dalam keadaan tidak tunduk pada Allah. Meninggal dalam keadaan tidak Islam. Tidak Islam itu bukan KTP-nya yang Islam, bukan.
hakikatnya tidak Islam, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya janganlah kamu mati kecuali kematianmu dalam keadaan tunduk pada Allah. Tunduk itu ada dua. Tunduk dalam menjalankan ujian yang tidak enak, ridho, sabar, ikhlas. Tunduk, patuh, syukur dalam menjalankan ujian yang enak-enak. Mati tet, itu dia mati yang membawa ketundukan. Tunduk itu bahasa agamanya Islam. Oke, dalam bahasa kalimat tauhidnya bahwa la ilaha illallah. Gitu loh. Jadi ini semua urusan hati hakikatnya. Urusan pikir, urusan keadaan jiwa. Bisa dimengerti ini? Clear? Hati-hati loh, semuanya hati-hati loh. Ini urusan yang gawat bagi diri kita, teman-teman. Ya. Satu lagi belum Sebentar. Dalam konteks yang enak, ada orang di akhir kematiannya diuji yang enak-enak umpamanya. Tahu-tahu bisnisnya berhasil, dapat uang puluhan miliar. Begitu menyenangkan, dia sewenang, euforianya ampun, tapi dia lebih mengagungkan, mengangkat dirinya sendiri dan Tuhannya dilalaikan. Dia tidak syukur dengan seidealnya syukur. Nah, saat itu mati, berarti matinya dalam ketundukan pada Allah apa tidak? Tidak. Matinya tidak dalam ketundukan. Matinya tidak sedang dalam mempraktekkan la ilaha illallah. Nah, saat begitu berarti matinya sedang tidak dalam Islam. Matinya sedang tidak dalam akhir kalamnya la ilaha illallah. Jadi para arifin memaknai la ilaha illallah adalah totalitas laku hati dan pikiran, totalitas jiwa. Bukan sekedar mulut doang, bukan. Jauh lebih dalam daripada itu. Seperti itu Pak Muhtar Jufri. Bisa dimengerti ya? Ya, oke. Mudah-mudahan diberi faham oleh Allah. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Yang mau diperdalam kita persilahkan. Yang lain maka kita persilahkan. Yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maka silakan. Ingin bertanya ya Pak Ustadz. Maka. Ini terkait teknis saja Pak Ustadz. Kemarin setelah mengaplikasikan zikir yang Ustadz ijazahkan, ini yang jumlah bilangannya 1000 yang sholawat Jibril. Iya. Itu kan kemarin Sallallahu alaihi Muhammad kan 3 kali, kemudian yang keempat adalah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, seiring waktu pada saat zikir itu kadang nggak terkontrol Pak Ustadz. Maksudnya kadang 3, kadang 5 yang Sallallahu alaihi wasallamnya, kadang yang ke-6 dan seterusnya. Kemudian saya siasati, misalkan kan dalam tasbih itu kan 99 ya Pak. Nah, yang ke-100-nya yang Sallallahu alaihi wasallamnya itu gimana Pak Ustadz? Boleh nggak seperti itu? Nah, kemudian selanjutnya awalnya membaca Sallallahu alaihi Muhammad itu bersuara ya, jahri ya. Lama-kelamaan seperti saya nggak sadar kok rasanya kayak suara itu kayak menghilang. Jadi kayak dalam hati gitu loh Pak Ustadz. Apakah ini normal Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Irama yang populer seperti itu toh? Iya. Iya, baru yang keempatnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau teman-teman pakai jari tangan, ya, wirid-wirid yang jumlahnya besar akan kesusahan. Nanti nggak konsentrasi, tambah konsentrasinya ke tangan. Nanti bisa nuhankan jari-jari. Hati-hati. Jadi kalau sahabat dulu karena belum ada tasbih, ada yang bawa batu, ada yang bawa kerikil, karena hitungannya banyak-banyak.
Kalau kita sekarang udah dibantu banyak alat ya, yang tasbih yang tasbih elektronik, yang macam-macam, sangat banyak diuntungkan sebagai alat hitung membantu saja. Sehingga teman-teman pakai ya idealnya pakai tasbih. Kalau pakai tangan nanti teman-teman fokusnya ke berapanya nanti, nggak fokus ke Allahnya, fokus ke tangannya nanti. Jadi rasanya menghadap ke tangan nanti bahaya ya. Saya harapkan teman-teman yang cermat, yang arif di sini pakai alat-alat modern yang membantu penghitungan banyak sehingga kita tidak terganggu, fokus kehuduran hatinya kepada Allah. Ya pokoknya intinya Sallallahu alaihi Muhammad 3 kali ditutup Sallallahu alaihi wasallam, tapi hitungannya 4 kali. Dah intinya adalah membudayakan kita ya punya aurat, punya wiritan. Intinya seperti itu aja. Teknisnya itu terserah teman-teman ya. Oke, dah. Kemudian kita zikir sholawat atau zikir yang lain dengan berlatih merasa-rasakan, menyadari yang beneran, menjiwai, menghayati, meresapi. Kok kemudian suara hilang, itu bagus, itu tanda bagus. Tanda begini. Tapi mudah-mudahan nggak ngantuk loh ya. Tapi ngantuk pun itu pengalaman biasa. Harus teman-teman lewati juga. Biar nanti tahu bedanya. Oh saat saya fresh begini, ngantuk begini, setengah ngantuk begini. Itu hampir semua orang alamin seperti itu. Kalau orang berzikir, di tengah berzikirnya, di tengah kehudurannya pada Allah, kefokusannya pada Allah, dengan totalitas rasa sadar, penghayatan, penjiwaan, dan peresapannya, kemudian suara hilang, suara semakin dalam, itu artinya teman-teman tingkat fokusnya pada Allah semakin diperdalam oleh Allah. Bahasa anunya begini, biar teman-teman paham. Jadi begini, teman-teman dari alam zahir, berarti alam jasad, karena fokus hudur, teman-teman diperkenankan suara itu hilang, masuk ke zona jiwa namanya. Jadi zikirannya teman-teman kalau begitu, suaranya hilang, ditelan oleh kedalaman rasa, itu artinya zikirnya teman-teman masuk ke kedalaman jiwa, masuk ke dimensi kedua dalam badan kita. Dimensi kedua itu jiwa kita, badan halus kita. Nah, nanti lebih dalam lagi, zikir yang tingkat lebih tinggi lagi, dari jiwa dimasukkan ke roh. Lebih lagi itu, dari roh, oleh Allah kalau berkenan, dimasukkan ke Nur Muhammad, sir namanya. Dari Nur Muhammad ini, kalau Allah berkenan, masuk yang paling tinggi, namanya ke Latifah Rabbaniyahnya Allah. Itu nanti disebut fana'ul fana. Sudah nggak terasa waktu. Dan hati, jiwa, terasa X-nya luar biasa. Tidak, pokoknya kalah semualah. Semua apapun kenikmatan di dunia dengan keadaan yang fana'ul fana itu. Kan nggak bisa dibahasakan. Teman-teman nanti akan merasakan sendiri saatnya yang ketika oleh Allah sudah diperkenankan. Nah, seperti itu. Itu tanda-tanda bagus. Artinya fokusnya teman-teman yang sudah suara mulai hilang, tahu-tahu masuk ke dalam, benar-benar hati pikir yakin aku nggak ngantuk, itu berarti teman-teman sudah masuk satu lapisan kasar. Lapisan kasar kita kan jasad ini lah. Jasad inilah yang sering diistilahkan dunia itu sebetulnya jasad ini teman-teman. Yang suka makan, suka minum, suka rumah, ya. Suka lain jenis, suka mobil, suka yang model-model itu ada di lapisan dohir inilah, jasad ini sebetulnya. Nah, kalau sudah ngelewatin itu ketika menghadap Allah, masuk ke jiwa, nah, itu lebih nyaman. Itu lebih nyaman. Kalau nanti sudah menjadi kebiasaan, nah, itu yang akan yang kita arah itu kebiasaannya itu nanti. Kalau sudah biasa oleh Allah dimasukkan lagi nanti ke dalam lagi. Ke ruh, masuk lagi ke sir Nur Muhammad, masuk lagi ke Nurullah, masuk ke Latifah Rabbaniyahnya Allah. Wah, itu luar biasa. Yang akan kita masuki ini semua sebetulnya. Nah, orang bisa mati sebelum mati kalau sudah masuk ke
Iya, latifah robbaniyahnya Allah. Waktu nggak terasa, badan sendiri, bahkan nama sendiri pun nggak keinget baik, normal kayak begini, hilang, masuk ke zona kelazatan, kenikmatan. Iya, pada samudra ketunggalannya Allah. Itu namanya alam fanaul fana, latifah robbaniyah. Itu yang dimaksud oleh Rasul, matilah kamu sebelum mati. Maksudnya belajarlah kamu mati sebelum mati beneran. Kalau sebelum mati sudah belajar bagaimana mati, keadaan hati dan pikiran yang benar bagaimana, hubungannya dengan diri dan Allah. Kalau sudah bisa, ya mati tinggal insya Allah nggak rumit-rumit. Begitu teman-teman. Ini rahasia tingkat tinggi nih. Ya, seperti itu nanti gambarannya. Itu keadaan yang bagus. Ya, terus diistiqomahkan. Ya, oke, siapa tadi? Mas Dedi ya. Iya Pak, Ya. terima kasih. Ini yang begini kalau nggak punya pengalaman dikir nggak akan bisa. Nggak bisa teman-teman. Nah, jadi begini, kita mengistiqomahkan dikir begini apa sih tujuannya? Tujuannya sebetulnya satu, pengen membersihkan hati dan pikiran. Nanti semakin bersih, masuk ke dalam, gitu loh ceritanya, teman-teman. Tapi kalau kotor nggak bisa masuk ke dalam, baru melewati alam dimensi kasar saja, jasad saja udah susah sekali. Maka tingkat khusyuk nanti akan berbeda-beda. Khusyuk yang baru tingkat dasar, tingkat jiwa, tingkat roh, tingkat sir atau Muhammad, tingkat fanaul fana berbeda. Nah, khusyuk yang sempurna adalah khusyuk yang oleh Allah sudah dimasukkan pengalaman dzikir mati sebelum mati. Nah, itu khusyuknya insya Allah bifadlillah, birahmatillah, biidnillah, khusyuk yang sudah ya bahasa candanya sudah nyaman lah, sudah sempurna. Jadi khusyuk itu teman-teman, jadi yang paling susah dalam hidup ini ternyata hubungannya dengan Allah itu mencapai kekhusyuan. Kalau khusyuk di dalam fikih yang penting gerakannya benar, bacaannya ini kelihatannya tenang. Loh, kelihatannya tenang kan orangnya, hatinya kemana-mana. Kan begitu. Khusyuk dalam pengertian yang akan kita bangun tidak seperti itu. Jadi khusyuk itu nggak mungkin sebelum tauhidnya mapan. Iya, khusyuk itu sangat susah dicapai kalau orang yang tidak punya kebiasaan lillah yang total. Khusyuk itu akan susah tergapai kalau tidak membiasakan ikhlas yang total. Ngomong kosong khusyuk. Jadi khusyuk itu ternyata berat sekali. Semua prosesi agama yang kita laksanakan setelah hati pikir bersih jernih nanti akan mencapai tingkat namanya khusyuk gitu loh teman-teman. Itu nanti saya terangin ya. Jadi khusyuk itu tingkatannya tinggi sekali sudah. Nah, khusyuk itu tingkatannya tinggi sekali. Bahasa Al-Qur'an khusyuk. Bahasanya ahli tazkiyatun nafas fanaul bana, fanaul fana atau baqo fillah. Itu sebetulnya substansinya sama. Nah, bagi para arifin sudah mengerti, loh ternyata khusyuk enggak hanya dalam sholat 5 waktu dan hilang suaranya. Hilang gambar sama suaranya Pak Kiai. Halo. Iya, Kiai. Suara sekarang sudah nyambung?
Sudah ya? Ya, Oke. ya, Pak. Nah, ini internetnya agak ya masalah ini. Ya, Yes. nguji kesabaran kita. Gangguan. Oke. Ya, jadi saya ulangi, khusyuk itu nanti termasuk tingkat yang tinggi. Oke. Nah, bagi para ahli ma'rifah, para arifin, dia nanti akan diberitahu oleh Allah, loh, ternyata khusyuk itu bukan hanya dalam sholat yang mahdoh. Bahkan di luar sholat mahdoh, hati kalau sudah jadi selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh teman-teman. Nanti arahnya ke sana. Ya, tapi itu tadi tanda-tanda bagus, Mas siapa tadi? Dedi, dan atau mungkin yang lain sudah merasakan seperti itu bagus ya. Bersyukurlah pada Allah dan selalu mintalah bimbingan pada Allah. Ya, oke. Ada lagi yang lain, kita persilahkan. Berarti kalau sudah kusuk tadi nanti lama-kelamaan soal hitungan nanti hilang ya Pak Ustadz. Jadi kita fokusnya cuma ya zikirnya saja ya Pak Ustadz. Sebetulnya begini, kalau untuk tingkat dasar sebetulnya ya, kalau untuk tingkat dasar itu masih akan terkontrol semua sebetulnya. Ya. Kalau Mas Dedi sudah seperti itu, kemungkinan Mas Dedi sebelumnya sudah punya zikir-zikir yang diistiqomahkan. Jadi udah biasa hatinya terlatih hudur kepada Allah. Nah, kalau memang seperti itu, nanti kejadiannya sudah relatif bagus dalam perkembangannya dalam dunia para pencari Tuhan seperti kita ini sudah masuk ke zikir level kedua. Tapi ntar dulu dimatangkan dulu. Ya idealnya tetap teman-teman jaga fokus tapi tetap masih dalam kontrol kesadaran dan rasa tentunya. Kalau kesadaran dan rasa masih terkontrol, hitungan masih akan tersadari dan disadari walaupun tingkat fokusnya tinggi. Nah, seperti itu. Kalau hilang sama sekali, nah, teman-teman punya pengalaman hilang benar? Nah, kalau hilang benar itu menarik. Antara dua kemungkinan. Keadaan yang sebenarnya bagaimana? Hati pikirmu bilang kamu ngantuk, kamu tidur, atau saya fresh saja kok. Saya hati pikir sehat saja kok. Hati pikir nggak ngomong kalau aku ngantuk, kalau aku tidur kok. Dan hati pikir kelihatan munawar, ya terpancari oleh nur di dalam alam rasa sadarku. Nah kalau begitu berarti sebetulnya itu tingkat hudurannya kepada Allah sudah mulai bagus. Nah, nanti kalau sudah begitu bisa dinaikkan ke level menengah. Tapi ntar dulu teman-teman harus memudawamahkan yang dasar dulu lah. Paling tidak paling cepat 3 bulan ya. Paling cepat 3 bulan, 4 bulan. Biar terbentuk dulu. Tingkat dasarnya juga biar terbentuk dulu. Ya. Tapi kalau memang itu tidak ngantuk, itu nggak ngantuk, hatimu, nanya aja hatimu sendiri. Oh, hati kecilmu, enggak kok kamu nggak ngantuk. Pikiranmu juga fresh faktanya, ya berarti itu bukan ngantuk. Kalau memang itu yang terjadi, ya itu berarti fadlun minallah, si yang pendikir, zikir, diberi kenikmatan yang hai oleh Allah, sehingga dia lepas dari kontrol hitungannya, karena rasa sadarnya sudah relatif ditarik tinggi oleh Allah. Kalau begitu hitungan sudah nggak penting. Kalau memang fakta hati pikirmu ngomong, kamu tidak ngantuk. Itu namanya sudah masuk zona-zona yang cukup bagus dalam dunia zikir. Oke? Nah, tinggal Mas Dedi bagaimana? Hati sucinya, pikiran jernihnya, ngomong apa yang terjadi pada kejadian Mas Dedi tadi. Baik, Pak Ustadz. Masih ragu Pak Ustadz, masih ragu Pak antara hilangnya masih sebentar Pak, antara 2 detik sampai 3 detik, kadang fokus lagi. Oh, kalau hitungan detik itu dua kemungkinan. Bisa saking heningnya ngantuk selier, kembali lagi bisa begitu. Makanya itu pengalaman, makanya harus ceritanya harus lengkap ya. Kalau sedetik 2 detik itu kemungkinan tinggi ngantuk. Ya. Kemungkinan tinggi ngantuk. Jadi begini,
Setan, jin, iblis dalam sistem nafsu diri kita, manakala hati pikir itu nyaman, jiwa itu nyaman, dia juga ganggunya bagaimana biar kita ini kebawa ke alam tidur. Dan kita oleh Allah akan diberi pengalaman itu. Ngantuk, tidur. Karena kita harus banyak pengalaman. Dari pernah ngantuk, pernah tidur, pernah ini, itu. Nanti kemudian teman-teman akan bisa menyimpulkan fakta yang ada dalam perjalanan ruhiyah spiritualnya masing-masing. Loh, oh iya ya, kalau begini nih, oh ngantuk nih saya. Nanti akan ada bahasa begitu. Loh, saya kok masih bingung nih, ngantuk apa tidak nih? Oh ini berarti saya begini. Oh, hati pikiranmu munawar, nurnya kuat sekali. Munawar itu maksudnya pancaran nurullah di hati pikiran kuat dan hati pikirmu ngomong, kamu nggak ngantuk. Ya, itu tanda-tanda bagus yang saya maksud itu. Nah, sesekali selir, sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit, itu kemungkinan besar masih ke bawah alam enjoyitas diri yang nyaman, ya nyaman, saking nyamannya kata setan adalah ngantuk aja deh lah begitu. Tapi itu juga fadlullah, orang zikir itu bahasa Allah yang mengajarin pada dirimu biar dirimu nanti akhirnya ngerti kalau kamu begini ngantuk, kalau kamu begini tidur, kalau kamu begini fana, kalau kamu begini fanaul fana. Nanti akan ada kesimpulan di hati dan pikir seperti itu. Dan ini kalau nggak pengalaman antara ngantuk, tidur, fana, fanaul fana, kita tidak akan mampu membedakan mahwa an-nu'as wa mahwa an-naum wa mahwa al-fana wa mahwa al-fana'ul fana. Tidak akan bisa. Jadi harus pengalaman. Harus ngerasain pahit getir secara ruhiyah di dalam diri kita sendiri. Karena nanti di situ ending-endingnya nanti hatimu dan pikirmu yang ngomong. Kalau nggak ngantuk, hatimu, pikirmu pasti akan ngomong, kamu tidak ngantuk. Kamu tidak ngantuk. Saya tidak ngantuk. Pasti akan begitu. Jadi teman-teman nggak usah nanya siapa, langsung nanya ke hatinya sendiri. Yang tidak akan pernah berbohong. Nah, kalau hatimu ragu, berarti dirimu belum tahu apa yang terjadi dan yang berlaku pada dirimu. Oke? Paham? Iya. Kenapa? Karena hati masih belum pengalaman yang macam-macam tadi. Oke ya? Bisa dimengerti ya? Insya Allah ya. bisa Pak Ustaz. Terima kasih atas penerangan. Pengalaman indah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi. Kita persilahkan. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Kita silahkan. Bu, siapa dulu Ustaz? Ya, makasih silahkan. Ya, mohon izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya kan kalau misalkan ketemu kiai gitu ya atau seorang arifin, kayaknya tuh mereka udah tahu gitu apa yang mau saya omongin. Saya belum ngomong, terus beliau tiba-tiba udah tahu apa yang saya mau ungkapin gitu. Nah, apakah itu buahnya seorang arifin dari sebuah zikir atau wirid gitu. Terus yang kedua, pengalaman zikir nih Ustadz. Jadi kan saya, mohon maaf nih sebelumnya bukan maksud untuk riya. Jadi kan saya kalau setiap sholat itu kan ada zikir fardu yang setelah sholat. Terus kan ada, saya selalu menyempatkan untuk zikir mingguan tuh Ustadz, yang jumlahnya tuh masing-masing 1000 kali. Nah, terus ditambah lagi zikir yang dari Ustadz nih, zikir khusus gitu kan, untuk setiap hari di setiap selepas isya sama setelah subuh. Nah, Ustadz punten, untuk yang pengalaman nih Ustadz, benar atau salah gitu apa yang terjadi sama saya ini. Ketika di zikir mingguan itu, saya kan mengucap subhanallah wa bihamdi 1000 kali, kemudian la ilaha illallah 1000 kali, kemudian alhamdulillah 1000 kali, dan juga Allahu Akbar gitu ya 1000 kali. Nah, ketika setiap minggu itu melakukan itu, plus satu lagi sholat Jibril. Setiap melakukan itu, Ustadz, setelah dihitungan ke pertengahan dari 1000 itu, sekitar hitungan 500, itu bulu kuduk saya langsung merinding gitu ya. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang tek gitu, yang membuat seluruh tubuh saya itu merinding gitu. Apakah itu salah gitu, ataukah itu dari bangsa yang lain gitu selain malaikat gitu kan. Nah, terus yang kedua, ketika yang Ustadz kasih ini zikiran yang zikir khusus, pengalaman saya Ustadz punten,
ketika di pertengahan gitu ya, di pertengahan zikir, di saat-saat seriusnya gitu, di saat sedang benar-benar fokus. Nah, itu seperti ada yang seperti ada bisikan-bisikan dalam kuping gitu. Itu entah itu kanan, entah itu kiri gitu. Itu suka bergantian gitu loh, Ustadz. Ya mungkin itu adalah salah satu koreksi dari dalam diri saya sendiri sebetulnya gitu. Saya maknainya seperti itu. Terus kalau untuk yang setelah sholat fardu itu kan zikir wajib tuh Ustadz yang yang ada di Al-Quran gitu maksudnya. Yang setiap sholat fardu baca itu saya merasakannya ya biasa aja gitu, tidak seperti yang khusus dan yang mingguan saya rutin itu Ustadz gitu. Sama satu lagi setiap pagi itu kan saya selalu Bismillahirrahmanirrahim 150 kali gitu. Nah itu masih ada sesuatu yang berbeda gitu yang saya alami itu salah nggak sih Ustadz kayak gitu? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, ada salah satu teman kita ya, Novita Damayanti, dia alhamdulillah bifadlillah birahmatillah biiznillah sudah mendapat banyak hadiah kebiasaan baik dari Allah. Dan ingat ya, tolong digarisbawahi, mudah-mudahan apa yang dibaca dari aurat-aurat zikir-zikir ini, Novita duduk hatinya benar-benar lillah. Ya, lillah, ikhlas total. Oke? Tidak punya maksud tujuan apapun kecuali Allah. Itu bagus. Oke? Itu bagus. Semakin banyak dan teman-teman ikhlas itu luar biasa, excellent. Yang penting ikhlas. Yang penting lillah. Oke, saya garis bawahi loh ya. Sekali lagi, semua apa yang dizikirkan, yang diwiridkan harus duduk di atas tauhid. Harus duduk lillah. Harus duduk ikhlas. Harus duduk ibadah total kepada Allah. Oke, ya. Ada pertanyaan begini, Ustadz, saya punya zikiran bla 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 bla. Ya, tidak sedikit ketika zikir setengah dapat sekian, bulu kuduk begini-begini. Begini loh teman-teman. Teman-teman harus sadar loh ya, kita ini hidup di bumi ini sendirian atau dengan makhluk Allah yang lain. Saya tanya nih semuanya. Dengan makhluk Allah yang lain. Di sekitar berdampingan dengan yang lain. Kanan kiri kita ini loh ada CS yang lain apa enggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi teman-teman beda alam. Mungkin tempatnya di rumah kita, mungkin tempatnya di kamar kita, tapi dimensinya alamnya sudah berbeda. Itu yang perlu difahami. Oke ya, bisa dimengerti. Ya, memang ada yang nakal, ada setengah nakal, ada yang enggak nakal. Sama kayak manusia lah. Ada yang usil, ada yang preman, ada yang ya kan begitu toh, sama aja toh. Iya. Lah, kita diberi sensitivitas oleh Allah. Bulu kudu ini salah satu alat ukur sensitivitas. Kalau teman-teman berzikir, keadaannya fokus, kok tahu-tahu bulu kudu begitu. Ya, itu salah satu isyarah. Di kanan kirimu ada hambanya Allah yang lain. Nah, benar apa tidak benar? Lah itu ntar dulu harus dicek. Maksudnya nakal apa tidak. Yang penting dia nggak nyalain dirimu toh. Ya sudah. Oke. Nggak nyalain dirimu. Asal hatimu bersih ke Allah, aman insya Allah. Mereka akan yang bermaksud jelek akan otomatis dinetralisir oleh Allah. Asal lillah, asal ikhlas, asal tauhid. Oke, bisa dimengerti, Novita? Tapi tidak sedikit para ahli ibadah yang semakin dengan auratnya yang banyak pada Allah. Teman-teman saya kasih tahu. Ya, ada jenis jin muslim itu suka sekali ya ngikuti
tingkah laku orang-orang yang punya keistiqomahan, para wali, para syekh, ulama, kiai, atau siapa saja yang istiqomah. Dia sering bermakmum pada dia. Dia sering ikut ngaji dengan dia. Tapi kan beda alam tak? Beda alam. Gitu loh. Iya, dia sebetulnya pengen meniru kebaikan-kebaikannya tadi. Itu biasa sekali. Kalau itu jin muslim. Nah, kalau nanti ganggu-ganggu yang itu ntar dulu perlu dicek begitu. Ya, seperti itu. Tapi itu masih normatif itu tadi, biasa-biasa aja. Yang agak sedikit menarik adalah saat berzikir kok ada seakan-akan bisikan-bisikan kanan kiri. Ini jelas gangguan dari sesama hamba Allah yang kurang bahasa sederhananya iseng lah. Teman-teman diganggu tingkat fokusnya. Oke, tingkat hudurnya kepada Allah, tingkat fokusnya kepada Allah diganggu. Teman-teman kalau begitu udah dibiarin aja. Langsung hatimu tetap lurus ke Allah aja. Kalau diperlukan talafut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke. Harus begitu. Ya, selama hatimu lurus otomatis itu sudah dinetralisir oleh Allah. Oleh Allah. Jadi seperti itu, ya. Jadi pada saat Ustadz punten, jadi pada saat ada bisikan itu langsung boleh kita potong ta'awudz ya Ustadz ya? Ya sebetulnya asal dirimu fokus ke Allah. Tujuannya dia adalah mengganggu konsentrasimu. Mengganggu kehuduranmu pada Allah. Mengganggu lurus hatimu, pikirmu pada Allah. Ya pengennya itu saja sebetulnya. Oke? Nah, sama kayak begini loh teman-teman. Kalau orang-orang Nusantara itu saat umpamanya bertapa, mau ada ular di badannya biarin mati dah. Monggo ya Allah, mau dipatok ular, mau digigit kalau jengking. Nah kalau langsung ini dah buyar lagi nanti. Kapan jadinya? Bener. Ada semut, bubar konsentrasinya. Ada nyamuk, bubar. Loh kapan jadinya? Kalau orang sudah niat ke Allah, mati hidup, monggo ya Allah. Wes, nggak memperduliin yang gitu-gitu, nggak diperduliin sama sekali. Kalah dengan kehudurannya kepada Allah. Terganggu sebentar, oke lah. Wajar dalam proses latihan. Tapi yang tetap harus lurus ke Allah. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, yang nyuruh dia bisiin itu siapa? Ya itu permainannya Allah juga. Bahasa syariatnya, CS kita sesama hamba Allah, ya iseng pada kita. Pertanyaan secara hakikat, dia ngisengin kita, yang ngizinin siapa? Tolong dijawab. Yang ngizinin siapa? Gusti Allah. Ya Allah juga. Memang dia bisa tak melakukan seperti itu tanpa izinnya Allah? Tidak bisa. Dia nggak bisa. Nggak ada di alam ini yang legal, ilegal itu nggak ada. Semua legal dalam kendali Allah. Biar dirimu punya pengalaman, oh ini loh gitu loh. Mengerti? Ya sama, Nabi kan juga begitu. Nabi kita Muhammad diganggu begitu berapa kali. Sampai dibacain surat apa ayat kursi berapa ini. Kata Nabi ini kalau ketangkep nih tak ikat nanti biar dilihat anak-anak yang semedinah ini. Sampai Rasul bilangnya begitu. Jadi sekelasnya Nabi saja masih diiseng-isengin begitu kok. Ya, oke, bisa dimengerti? Ya, tapi itu semua nggak lepas dari by design-nya Allah. Karena tidak ada pergerakan sekecil apapun di dunia ini kecuali ya ACC-nya Allah. Biar dirimu kuat. Biar dirimu tahan, banting, zahir batin. Ya, oke, bisa dimengerti? Tapi jangan digubris, yang begitu-gitu jangan digubris. Gak usah digubris. Ya, fokus ke Allah aja Ustaz ya. Fokus ke Allah. Oke. Mereka nggak akan mungkin sampai menyakitin yang sifatnya apa, nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Ya. Paling iseng-iseng kanan kiri, sifatnya apa? Mengganggu. Biar dirimu derajatnya tidak tinggi. Ya sebetulnya kayak begini adalah Allah nyuruh coba dia kamu ganggu ya. Bahasa sederhananya begitu aja lah.
dia kamu ganggu. Itu tujuannya untuk memperkuat pertahanan batin, dohir batinmu sendiri. Beda dengan orang yang nggak pernah mengalami seperti itu. Dia masih belum sekuat yang ngalamin itu. Bisa dimengerti? Nah, gitu, Novita. Bila diperlukan, nanti habis zikir, bilang ke mereka, saudara-saudara saya, sesama hambanya Allah, tolonglah jangan mengganggu saya. Kalau sedang, mereka dengar, mereka ada di sekitar situ. Memang mereka semua ada di alam kita, di tempat kita tinggal ini, digituin, yang sopan nggak masalah. Nanti malu sendiri dalam bahasa mereka. Nah, oke. Nah, selama kita nggak salah, biasa itu iseng, sifatnya seperti itu. Ya, dimengerti ya? Ya, Ustaz. Ya, hati-hati. Oke. Ustaz, ada lagi? Yang pertama itu belum dijawab. Ustaz, maaf, yang pertama yang arifin, kebanyakan arifin seperti kiai. Oh ya. Ada beberapa hambanya Allah yang orang sebelum ngomong sudah tahu. Ada beberapa kemungkinan orang yang sudah dikasab memang insya Allah bifadlillah birahmatillah biidnillah bisa oleh Allah diperkenankan, tapi mereka juga nggak asal-asalan kali ya, nggak asal-asalan, ya, karena itu bagian dari hal yang harus dirahasiakan, kecuali Allah mengizinkan. Jadi jangan dimaknai kemudian ini tuh jadi barang murah, nggak begitu. Hal-hal yang harus dirahasiakan, taruhannya adalah leher di mata Allah, kecuali Allah, coba kamu bilangin, siap ya Allah, kalau ada seperti itu dia akan jalankan. Nah, oke. Beda dengan dukun ya. Ya, beda dengan dukun. Dukun mungkin nyari perhatian dan seterusnya. Kalau yang arifin beneran enggak lah. Kalau enggak dapat perintah dari Allah, enggak dapat izin, enggak akan mungkin. Ya, itu namanya kasyaf itu. Ya, kemudian pokoknya kalau orang nanti hatinya sudah bersih, yang begitu-begitu udah dikasih Allah sendiri, teman-teman ya. Nggak usah berencana, nggak usah ingin, itu udah otomatis. Oke. Otomatis. Jadi yang terpenting apa? Yang terpenting proses pembersihan jiwanya itu yang rumit ya. Ya, betul. Harus istiqomah zikirnya itu. Ya, oke ya. Batin dan jiwa. Hati dan kemudian ada orang yang bisa kelihatan tahu sebelumnya karena dilihat dari psikologi. Ya. Oh, dari psikologinya begini, feeling dia kan tajam nih. Ini, oh begini, ketepatan cocok bisa begitu juga. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan juga. Ya, oke. Okay? Ketika melihat seseorang. Maksudnya begini loh, kalau toh ada orang yang lebih oleh Allah diberi mengerti begitu, dirimu jangan kagum pada orangnya itu gitu loh, maksud saya. Paham apa enggak? Ya, paham Ustaz. Kagumlah kepada Sang Maha Hidup yang menguasai orang itu dan memberitahu orang itu bocoran-bocorannya. Jadi kagumnya kepada Allahnya, jangan pada orangnya. Nanti jadi kebalik-balik. Ayatnya cukup ya Allah ini ayatmu. Tapi yang terpenting hati sampai kepada sahibul ayatnya, pemilik ayatnya. Gitu ya, Novita ya. Oke, bagus. Novita kebiasaan dzikir tadi sudah cukup bagus ya. Istiqomahkan, menata hati pikirnya yang bagus. Insya Allah bifadillah birahmatillah, asal duduknya ikhlas benar. Mudah-mudahan segera mendapat kematangan spiritual dari Allah. Ya. Amin. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Naim. Siapa duluan nih? Ya, Kiai. Naim dulu, Naim. Silakan. Enggak. Cuma sebentar pertanyaannya, Kiai. Mohon izin duluan ya. Jadi aneh biasanya tidak melazimkan zikir terlalu banyak karena hanya zikir dalam sholat. Yang kemarin itu aneh coba praktekkan. Dan ada kalanya aneh dalam kondisi begitu nyaman, tapi ada kalanya ruwet, Kiai. Ada kalanya nyaman, ada kalanya ruwet. Kemudian yang pertama, yang kedua putus-putus ya, putus-putus. Saya setelah melakukan damul lail,
ada saja yang mimpi yang datang. Misalkan mimpi dalam tidur itu mimpi zikir. Seperti itu Kiai. Menurut Kiai itu dalam kondisi zikir seperti apa ketika saya kondisi kadang ruwet, kadang. Ya, oke, sudah bisa menangkap, tapi suaranya putus-putus ya. Yang lain aman suaranya? Yang lain aman ya, insya Allah. Aman. Ya, oke. Ada pertanyaan dari teman kita begini. Ustadz, saya selama ini belum punya kebiasaan lebih di samping zikir, sholat fardu, sholat sunnah, dan zikir habis sholat. Ya, berarti alhamdulillah toh, dari yang standar ditambah oleh Allah toh. Ya, kalau mau jadi orang-orang yang number one di hadapan Allah, teman-teman, siapapun harus menuju zikir yang 24 jam. Saya garis bawahi lagi. Kalau mau menjadi orang-orang yang number one, ya, yang the best di hadapan Allah, harus menuju pada pembiasaan zikir yang 24 jam. Ya. Salah satu untuk menuju ke situ harus dibangun dengan pembiasaan zikir tingkat dasarnya, menengahnya, dan tingginya. Begitu Naim. Nah, nampaknya Naim dalam keadaan adaptasi. Ya, apa-apa kalau adaptasi tahu sendiri tuh ya. Ya, ya, semua hal yang sifatnya adaptasi, keadaan diri belum begitu stabil, kadang nyaman, kadang agak ruwet. Nah, yang ruwet ini ada apa? Ini perlu ditelusuri lebih jauh. Wong zikir kok ruwet. Nah, mungkin duduknya hati pikir belum pas. Itu yang saya maksud sedang dalam adaptasi. Jadi kok ada orang zikir hati pikirnya ruwet, berarti dirimu salah dengan dirimu sendiri. Itu udah dijamin 100%. Mungkin diam-diam teman-teman mendudukkan hati dan pikirnya belum pas. Tapi itulah sebuah proses yang diinginkan Allah pada dirimu. Ya udah dinikmati aja sambil jalan. Nanti akan ketahuan juga masalahnya. Teman-teman akan ngerti di mana masalahku. Nah, saat nyaman, ya Pak teman-teman sudah sedikit banyak merasakan XX-nya kenyamanan zikrullah sesuai harapan Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir jiwa, hati, pikir jadi nyaman, tenang, adem, ayem, tentrem. Itu sudah sesuai dengan yang Allah inginkan dan tetapkan. Tapi zikir kok ruwet. Nah ini yang lucu nih, zikir ruwet nih ada apa ini? Zikir ruwet ini bisa satu kemungkinan adaptasi, teman-teman ya. Adaptasi rasa dan kesadaran jiwa. Yang kedua, bisa jadi ada, ini agak masuk ke alam halus sedikit ya. Ada reaksi dari setan, jin, iblis dalam sistem diri kita. Mereka reaksinya frontal, sehingga efek ke diri kita ruwet. Nah, bisa jadi seperti itu. Maka kan mohon maaf ya. Tapi itu nanti akan otomatis dengan lillah itu akan otomatis dia akan diusir oleh Allah. Jadi ketika kita berzikir dengan benar, otomatis diri kita sebetulnya oleh Allah dijadikan meruqyah diri kita sendiri apa tidak? Membersihkan diri kita sendiri apa tidak? Ya toh? Meruqyah diri toh? Iya, kalau hati pikirnya benar. Tapi itu juga butuh proses. Iya, oke. Gitu loh, teman-teman. Bisa reaksi ya CS kita yang berontak seperti itu sehingga mestinya tenang, adem, ayem, tentrem kok tambah ruwet. Nah, coba dianalisis. Ruwetnya itu karena si Naim belum mampu mengendalikan rasa kesadaran dan keinginan liarnya, atau karena ada apa? Perlu dikaji lebih jauh. Ya, bisa dimengerti ya, Naim ya. Tapi pesan saya tolong duduknya yang lillah benar, yang ikhlas benar. Kok ada ruwet-ruwet dikit atau mungkin si Naim
mengikut sertakan hal-hal yang bersifat di luar Allah masuk ke zona-zona terselip-selip dalam zikirnya sehingga menjadi kerutan. Idealnya tidak ada, idealnya sangat-sangat bertentangan keadaan itu. Nah, tapi kita anggaplah itu sebuah proses. Oke ya? Paham Naim? Naim paham Naim? Disconnect nih. Ya, disconnect. Oke, dah. Naim kita tinggal. Sekarang ganti siapa? Pak Haris, silahkan. Iya Pak Yai. Simpel aja Pak Yai. Yang pertama masalah teknis, kalau zikirnya itu agak terpisah dari sholat, misalnya karena kita jamaah di masjid, maghrib sama subuh, terus baru pulang sampai rumah baru zikir. Bagaimana Pak Yai? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menambah mentadaburi sholawat Jibril dan menambah rasa cinta, karena udah ada rasa cinta gitu muncul. Nah, untuk mempertebal rasa cinta itu mungkin bisa dijelaskan kenapa sholawat ini disebut sholawat Jibril. Background-nya apa Pak Yai gitu. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi begini. Pertanyaan pertama, sholat subuh dan maghrib di masjid. Kemudian zikirnya di rumah. Ya menurut saya bagus kan. Saya bilang zikirnya mohon di kamar yang di kamar khusus. Bila diperlukan, matikan lampu. Hampir semua ahli ibadah nggak mau zikir dalam keadaan terang benderang, teman-teman. Oke, hampir. Dan itu bisa dirasakan langsung. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri aja deh. Ya. Pokoknya bangun malam jam sekian, ya matiin lampu yang gelap bener. Kehuduran hati biar sempurna ke Allah. Kalau nyala udah beda. Tingkat ininya berbeda. Ini menyangkut kenyamanan hati, kenyamanan pikir, kenyamanan jiwa. Oke. Dan kalau dilihat dari sisi kesehatan banyak sekali positifnya. Maka kenapa? Kok Nabi kalau malam tidur lampu dimatikan? Oh banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau tidur aja Nabi dimatikan, sholat malam ya dimatikan. Nabi begitu. Nah, takut Ustadz, takut nyalain semua aja deh, serumah nyalain semua. Ya, ya oke, dah kalau takut. Jadi di kamarnya masing-masing, ya lebih bagus Mas Aris. Biar nggak kelihatan ahli ibadah lah ya. Biar nggak kelihatan zikirnya di masjid, oh lama itu keren siapa itu. Takutnya setan masuk di situ aja. Ya, oke. Di rumah ya yang ikhlas, yang lillah, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya, oke. Ya, lebih bagus itu. Bahkan di rumah lebih bagus, lebih kita anjurkan. Ya, biar nggak kelihatan oleh orang. Sebab kalau kelihatan orang terus setan ngomong, Riz, ente paling keren Riz gitu kan. Ya, terus dalam lintasan rasa sadarnya begitu. Ya, dah itu bahaya. Nah, tapi setan pintar juga, walaupun di rumah juga, ente kayaknya paling ikhlas deh karena orang nggak tahu gitu kan. Jadi setan itu selalu memanfaatkan keadaan. Karena itu yang penting kita harus benar-benar stabil. Ya, hanya lillah benar tadi. Oke. Kemudian kenapa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tenar dengan sholawat Jibril? Ya, itu sebetulnya sih istilah saja itu, Pak Aris, istilah ya. Kalau runtutan ayatnya kan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima itu toh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada Nabi. Nanti kapan-kapan kita bahas ini. Ya, malaikat bersolawat pada Nabi. Kemudian ringkas cerita muncullah solawat pada Nabi itu dengan sebutan solawat Jibril. Itu ya hanya itu aja, nggak punya karakteristik tertentu sebetulnya. Popularitas penamaannya seperti itu. Oke, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, itu aman ya Mas Haris ya? Ya, oke. Ada lagi? Berarti yang pertama tadi antara sholat dengan zikir itu terpisah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kan nggak harus langsung di tempat, nggak harus. Intinya itu istiqomah itu loh teman-teman. Istiqomah. Jadi yang mahal itu apa nanti? Istiqomahnya itu loh yang mahal tuh.
Oke. Jadi nanti teman-teman akhirnya akan tahu, begitu nanti sebulan, 2 bulan, lama setahun, 2 tahun berjalan, loh, oh ini nanti akan ngerti sendiri. Oh, ya gitu. Ya, ik-iknya akan terasa sendiri. Asal lilahnya benar itu nanti, oh ini sebetulnya. Oh, jadi nanti lama-kelamaan akan diberitahu juga oleh Allah. Dan kalau nggak mau mengamalkan, sudah ngerasa cukup dengan yang biasa, ya teman-teman nggak akan mendapat ik itu. Contohnya saya sendirilah. Mohon maaf lah, saya kan di pesantren lama lah. Saya hampir 27 tahun saya di pesantren. Kemudian lanjut kuliah di Mesir hampir 7 tahun setengah. Ya, kalau hanya begitu-begitu saja, ya begitu-begitu saja. Tapi kalau punya amalan yang ik yang ini, ya perkembangan spiritualnya ya insya Allah. Ya orang itu tergantung seperti itu. Ya, kalau bahasa kasarnya beginilah. Yang kerjanya sehari 8 jam ya dapat hasil segitu. Kalau pengen dapat lebih ya harus lembur dong. Istilahnya begitu aja lah bahasa sederhananya. Yang lembur 3 jam ya tentunya akan nambah dibanding yang 8 jam. Yang lemburnya 6 jam. Oh, keren dong berarti. Iya toh? Iya, secara fisiknya seperti itu. Nah, secara ruhiyah ya sama aja, nggak ada bedanya. Kalau teman-teman udah ngerasa cukup dengan mohon maaf, sholat 5 waktu, sunnah, zikir, habis sholatnya udah cukup itu, ya monggo kalau punya pandangan seperti itu. Ya, kalau saya kok dan hampir yang saya tahu, hampir seluruh ahli ibadah enggak cukup di situ, teman. Dia punya aurat khusus. Dan Allah perintahnya memang fadzkurullaha dzikran katsira. Ayo kamu zikir sebanyak-banyaknya. Loh. Coba Quran ini. Zikir sebanyak-banyaknya. Masa sebanyak-banyaknya hanya 33? Ya. Masa sebanyak-banyaknya 33? Ya apa? Loh, ini bahasa canda. Iya, enggak dong. Kalau mau yang excellent yang harus semakin banyak, semakin oke begitu. Biar nanti ending-endingnya totalitas 24 jam menjadi zikir terus. Zikir dalam pengertian yang kita sudah pahami. Gitu, tadi ya. Paham ya? Ya. Ini yang begini bisa dibuktikan. Ya, nanti teman-teman akan tahu sendiri. Orang yang belum pernah mengalami diceritain ya susah. Belum pernah ngalamin toh. Kalau nanti ngalamin sendiri sudah sampai masuk ke lebih atas. Udah. Oh ya ini. Saya udah merasakan untuk ngapain berantem. Nah, yang berantem itu kan karena yang satu udah ngerasain, yang satu belum pernah merasakan. Ya pasti berantem. Iya toh? Ya. Makanya nggak usah berantem. Ya, prosesnya alami dulu, nanti kalau sudah mendapat rasa, oh ya dah ini gitu doang sebetulnya. Ya, oke ya. Ya ada. Oke. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Medan ini, saya lagi di Medan, suaranya jelas Ustadz. Oke, alhamdulillah. Maka ya. Anita saya Ustadz. Ya. Jadi gini Ustadz, saya itu belakangan ini sedang diuji oleh Allah dengan kehilangan anggota keluarga gitu ya. Iya. Tiap bulan itu ada gitu. Ini bahkan saya ke Medan dalam rangka takziah adik ayah saya gitu. Nah, tetapi gini Ustadz, selama ini saya melazimkan diri saya gitu untuk berzikir dalam hati tanpa saya ucapkan dengan la ilaha illallah gitu ya. Jadi kalau sadar saya baca itu. Kemudian dengan istighfar dan pengantar tidur itu. Alhamdulillah yang saya rasakan, saya bisa memahami inilah proses hidup gitu ya. Iya. Jatuh bangun, kehidupannya ternyata hanya segini aja ya gitu kan. Akhirnya hidup ini akan berakhir seperti ini gitu kan, gitu. Iya, benar. Jadi yang saya rasakan dengan berzikir kemudian Allah seperti menunjukkan, nih loh, setelah kamu berzikir ini perasaan kamu kehilangan kakak kandung kamu bagaimana, gitu kan. Benar, terus benar. Nih Leo, kamu dengan berzikir begini kehilangan paman kandung kamu satu-satu, ini perasaan kamu gimana gitu. Iya, benar. Makin kesini ini perasaan saya ya kayaknya damai-damai saja Ustadz. Iya, oke. Memahaminya gini, oh hidup itu ternyata begini ya. Terus kamu yang mau kamu kejar itu apa gitu. Benar, nah, benar.
Yang saya rasakan adalah untuk dunia itu ya, maksudnya gini, oh hidup ini hanya begini-begini aja sih, apa banget sih yang mesti dikejar gitu. Iya, Nah, iya. itu saja yang saya rasakan. Yang kedua, saya itu agak kesulitan berzikir kalau pakai bilangan, Ustadz. Saya kayak terkungkung gitu. Tapi saat saya bebas berzikir itu, saya kayaknya lebih connect, lebih. Jadi sambil bicara begini, saya bisa mendengarkan Ustadz bicara, saya sambil bisa berzikir gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Jadi saya nggak bisa kalau saya dengan itu jadi kayak apa ya? Konsentrasi saya seperti terpecah gitu, Ustaz. Iya, oke, bagus. Itu saja. Ya, sementara itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang bagus dan sudah dijawab sendiri menurut saya, tidak perlu saya ulangi lagi. Siapapun yang diberi faham oleh Allah tentang makna tauhid dan laku tauhid, makna zikir dan laku zikir, makna lillah dan laku lillah, makna ikhlas dan laku ikhlas, nanti insya Allah step by step akan diberi rasa kayak Bu Anita tadi. Diberi rasa dan bisa merasakan apa yang dirasa. Tahu-tahu orang tuanya meninggal, nggak sedih. Dirimu bisa melihat hatimu sana. Oh, ini keputusanmu ya Allah, mangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjadi hatinya, pikirnya, jiwanya kuat, tabah, tidak gampang cengeng, tidak gampang-gampang mendramatisir rasa di alam rasanya sendiri. Itu tanda step by step hati pikirmu, jiwamu dimatangkan oleh Allah lewat ilmu tauhidnya. Tazkiyatun nafas ini lewat zikirnya itu. Ya seperti itu nanti. Nanti ntar lagi siapa lagi. Ntar lagi siapa lagi. Ujian terus akan berputar. Emang hidup ini ujian. Antara ujian enak atau tidak enak. Oke? Ya, terus sesuai kehendak Allah. Tidak bisa di-stop. Ya, nggak bisa di-stop. Bisanya kita memahami, mengerti, merasa, menyadari peristiwa yang terus berlaku pada diri, pada anak, pada istri, pada keluarga, pada jabatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kala tek ke Allah berarti berhasil, sukses. Kala keluar dari Allah, sifatnya ngeluh, sifatnya protes, sifatnya berontak, sifatnya nggak ridho, sifatnya nggak ikhlas, itulah sikap yang bukan Islam. Sikap yang bukan iman. Oke? Sikap yang tidak lillah, sikap yang tidak tauhid, sikap yang tidak ikhlas. Kelihatan semua di alam rasamu, kelihatan semua. Nah, seperti itu. Sudah benar itu Bu Anita? Alhamdulillah. Oke, bersyukurlah pada Allah dan minta bimbingan pada Allah. Oke, cuman yang terakhir, Ustadz, kalau saya berzikir yang dengan hitungan, ya. Mungkin Allah memberi kemudahan pada Bu Anita satu sisi dengan zikir-zikir yang sifatnya bebas. Alhamdulillah itu patut bersyukur juga dan harus bersyukur. Tapi Bu Anita tetap harus melatih diri ya untuk ini menyangkut apa? Kesempurnaan spiritualnya Bu Anita. Bisa dimengerti? Karena sesuatu harus dibangun dari dasar, menengah, dan tingkat tinggi biar menjadi kekuatan yang benar-benar paten. Oke. Ya, jadi kok ngerasa itu namanya proses adaptasi. Ngerti Bu Anita? Ya, sama kayak ngapain sih sholat maghrib harus 3 rakaat? Masa kita mau bilang aku nggak enjoy kalau 3 rakaat? Jangan begitu. Tetap harus di-enjoyin. Gitu loh, ngerti nggak? Iya. Itu ada rahasianya. Oh, saya nggak enak kalau sholat tarawih sekian rakaat. Loh, jangan begitu. Harus di-enjoyin. Jadi nafsu yang dalam dirimu menolak dengan itu harus dinasihatin. Itu namanya adaptasi. Begitulah semua yang adaptasi kan kayak ada hal yang nggak enak, nggak enjoy itu sebetulnya nafsunya sedang berontak. Ending-endingnya mengganggu step kita yang benar. Padahal step ini dibuat begini biar kokoh hati kita, Bu Anita. Kokoh, dasarnya kokoh,
nanti ketahuan. Teman-teman dari omongannya aja nanti ketahuan. Oh ini udah bagus nih, bisa masuk ke sekian. Begitu. Oke? Jadi kalau dasarnya saja belum kokoh, bagaimana? Jadi harus kokoh dasarnya, pondasi dasar, harus kokoh pondasi atas menengahnya, baru nanti mapan pondasi puncaknya. Kan begitu tah? Nah, tapi apa yang Bu Anita rasakan, fadlun minallah, sudah luar biasa, sudah bagus, ya. Nah, seperti itu. Tapi yang sedang kita bangun ini adalah membangun pondasi yang benar-benar ke depannya insya Allah akan excellent, karena kita punya pondasi yang continue. Kuat, ya. Ya, yang kuat. Itu tadi hanya kebiasaan aja. Rasa setiap sesuatu yang adaptasi begitu, Mbak Anita. Ya. Yes. Dan nanti akan rasa kurang enak itu akan hilang dengan sendirinya. Iya, gitu. Apa-apalah setiap adaptasi butuh begitu. Pengantin baru aja butuh adaptasi kok, ya toh? Ya. Apalagi ya semua. Saya dulu kuliah di Arab, adaptasi makanan orang Arab butuh waktu 3 bulan, 4 bulan. Oh, enggak enak semua nih perasaan makanan. Lama-kelamaan lebih dari doyan ya. Nah, itu proses, semuanya proses. Dah itu aja ya. Ya. Sama satu lagi Ustadz, saya ini kan Ustadz kan berpesan untuk tidak menggampangkan memberikan pengajaran kepada orang lain. Ya. Kebetulan kemarin saya berjumpalah dengan teman lama ya, karena saya meninggalkan Medan ini 20 tahun gitu. Nah, karena mereka tahu di sini, mereka datang. Jadi teman saya ini kebetulan secara tidak langsung menceritakan kondisi dia. Terus saya punya dorongan hati yang tidak bisa saya tahan. Saya langsung menebak, ini kamu begini-begini, coba dekati Allah gitu. Nah, setelah saya mengatakan begitu, kok merinding ya gitu. Pada saat bilang, coba ingat Allah, coba perbanyak rasa syukur, coba bandingkan hidup kamu dengan orang lain gitu. Tapi saya ingin menahan itu, tapi nggak bisa, Ustadz. Nah, itu bagaimana ya? Ustadz kan mengatakan saya jangan sharing dulu ilmu karena memang kan masih dasar sekali gitu ya. Nah, itu saya udah melanggar perintah Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Ya, kalau niatnya bagus dan itu dianggap diperlukan ya manggalah. Kan dalam dunia ilmu itu begini loh teman-teman. Jangan ngajarin orang dulu sebelum dirimu jadi. Kalau dalam ilmu hati itu begitu teman-teman. Ya, Oke? Ya, walaupun ada hadisnya, ballighu anni walau ayat. Gitu loh. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat, tapi menyampaikannya dia sudah mengamalkan ayat itu. Iya. Maksudnya tata dirimu dulu, jadikan dirimu dulu. Kalau tidak, omongan kita nanti bisa bermuara dari nafsu. Oke. Kelihatannya ikhlas. Mungkin karena diri kita belum mampu menetralisir. Ini dorongan nafsu atau benar-benar ketulusan. Kalau hati belum jernih, relatif susah membedakan ini minallah atau ini minasyaitan. Nah, untuk itu ditahan dulu. Tapi kalau niatnya baik benar tanpa ada hal-hal yang keluar dari Allah, ya nggak ada masalah, monggo. Yang lebih tahu hatinya teman-teman kan teman-teman sendiri toh. Itu hanya etika standar di dunia ilmu. Jangan ngomong dulu kalau dirimu belum menjadi pelaku. Oke. Nanti nyuruh ngomong orang bahasa Arab, dirinya sendiri nggak bisa bahasa Arab, gimana? Kan nggak enak nanti baru ditanya Mas muka, repot urusannya. Jangan begitulah. Ya minimal bisa ngimbangi walaupun bisa berapa kata Mas muka ismi begitulah ya. Ya paham ya? Ini bahasa tandanya. Jangan tergesa-gesa. Nanti teman-teman akan diberi buah oleh Allah langsung dan bisa merasakan kok. Yang ngasih buah Allah, yang ngasih ilmu ya Allah kok. Ya, oke ya. Kita ini kan hanya jadi alat aja toh ya. Paham ya? Iya, insyaallah. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan.
Satu-satu, Pak Margono, silakan singkat ya, biar yang lain karena ini awal-awal kajian tentang zikir, biar teman-teman puas pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek zikir bebas ini. Bentar, gantian ya, gantian. Ya. Mengenai praktek zikir bebas ini, saya alhamdulillah sudah melaksanakan sampai 15 menit ya. Sampai tapi setelah malam itu, tapi perasaannya kok hanya keluar keringat aja ya, belum mendengarkan suara-suara yang dari makhluk gitu ya. Itu yang kurangnya apa Ustaz ya? Lah memang pengen dengerin suara apa? Wah, ini tujuannya udah nggak bener ini ya. Loh, Pak Margono itu kalau zikiran, memang ada nunggu apa? Ya, pertanyaannya jangan begitu dong ya, Pak Margono. Saya ya dengerin suara makhluk apa yang dimaksud apa ini, Pak Margono? Wong kita zikir ini biar tauhid kita ini mantap, tajam, hati kita semakin jernih. Oke. Ya nunggu berapa bulan, berapa tahun. Nah sekarang umpama Pak Margono berzikir itu sampai jam-jaman sekaligus. Oleh Allah diberi adem ayem, nggak ada apa-apa. Ya lebih bersyukur pada Allah. Jadi kita nggak usah nata Allah. Nggak usah nata Allah. Keadaanmu yang berlaku pada dirimu berarti itulah kehendak Allah dan ketetapan Allah pada dirimu gitu loh Pak Margono. Jangan kok ini loh, masa zikir mau dapat apa saya tanya. Emang zikir mau dapat apa? Ayo Pak Margono mau dapat apa? Kok pengen suara-suara apa? Emang suara apa? Wah, hati-hati loh ya. Ya Allah, kita zikir nggak pengen apa-apa, pengennya hanya pengen kesempurnaan tauhid, pengen semakin sempurna tauhid kita, keikhlasan kita, lillah kita pada Allah, Pak Margono. Oke, jadi jangan mengaitkan, mungkin tadi kayak ini kali ya, kayak si Novita ya, dia dapat bisian-bisian. Justru yang begitu diusilin begitu mau. Ya enakan yang aman, berarti Allah memberi aman. Oke, Pak Margono? Bisa dimengerti? Iya, jangan yang aman tambah pengen diusilin, bagaimana? Iya, jangan begitu. Keadaan yang berlaku pada diri kita, itulah kehendak Allah pada diri kita. Oke, bisa dimengerti? Faham? Ya, oke. Yang penting Pak Margono sudah ngamalin? Nyaman insya Allah? Nggak ada masalah secara teknis? Maksudnya suara makhluk di dalam badan itu Ustaz. Loh, suara apa dari dalam? Enggak. Ya, zikir itu tujuannya untuk menjernihkan hati, pikiran. Oke, semakin nanti tajam Pak Margono kalau sudah sekian bulan, sekian tahun, nanti akan diberi ketajaman hati dan pikir. Akan diberi akhlakul karimah, akan diberi jadi orang yang rahmatan lil alamin. Itu tujuan agama di situ. Terus dialami ya. Ya, baru sehari 2 hari ya. Masih baru pemanasan ya. Belum ada apa-apanya ya. Oke ya, Pak Margono aman ya? Ya, oke. Dah. Ya, enggak harus malam, kapanpun boleh. Yang terpenting semuanya ikhlas. Lillah. Ya, oke. Ya, silakan tadi siapa? Aziza, Fadali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mangga. Jadi saya mau bertanya ini tentang, mungkin agak keluar dari tema tentang zikir, yaitu tentang kematian yang mendadak. Ya. Suami saya baru saja meninggal dunia. 50 hari yang lalu. Nah, Siapanya?
suami saya baru saja meninggal dunia 50 Oh hari ya, lalu. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya begitulah hidup ya Bu Azizah. Dan saya Tahu-tahu dalam suaminya muka ninggal, tahu-tahu istrinya ninggal, tahu-tahu anaknya ninggal. Dan Bu Azizah termasuk yang sudah mendapat ujian dari Allah, tahu-tahu suaminya ninggal. Hidup itu nanti Nah, suami saya ini meninggal karena jatuh Pak Ustadz. Saya pakai ya. Jadi bisa dikatakan mendadak. Walaupun kita sudah tahu dalam Islam bahwasanya tidak ada yang namanya kematian mendadak. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat beliau ini sedang saya temukan beliau sudah pingsan dan sudah tidak ada nyawanya lagi. Kemudian tanpa saya tidak tahu bagaimana proses jatuhnya, tetapi beliau sudah diam saja. Tapi saya masih sempat melafazkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Tadi Pak Kiai pernah menyampaikan tadi di awal-awal materi bahwasanya lafaz daripada kalimat la ilaha illallah itu tidak harus diucapkan melalui lisan kita, tetapi bisa juga didawamkan di dalam hati. Dakhala jannah. Allah. Nah, apakah yang saya tanyakan, apakah kalimat la ilaha illallah yang saya bisikan di telinga suami saya pada saat beliau sudah tidak ada gitu, waktu belum diperiksa dokter tidak ada itu, apakah masih bisa kita berharap bahwasanya saya berharap dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa mengharapkan dakhala jannah. Pak Kiai. Bisa terdengar ya Pak Kiai? Betul? Ya. Ada gangguan barangkali ini. Yang kedua, yang saya Ada gangguan kayaknya Bu. Iya kayaknya ya. Iya. Ini gangguan se-Indonesia rupanya. Dari tadi belum ada gangguan. Tadi Ya, juga pastinya sudah ada gangguan. mungkin sinyal kali ya Pak. Iya, gangguan. Seluruhnya se-Indonesia gangguan. Iya, sinyalnya mungkin. Padahal saya tadi sangat pengen bertanya gitu sama Pak Kiai. Bagaimana sih gitu? Apakah memang kalimat la ilaha illallah yang saya lafazkan ketika suami saya sudah meninggal dunia di telinganya, apakah masih bisa menolong beliau bisa mendapatkan dakhala jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Tapi nggak bisa ya Pak, kayaknya sinyalnya mungkin ya Pak. Mungkin kita Bu Aziza, sebentar. ditunggu aja Pak Kiainya pas online baru tanya lagi Bu, menurut saya. Iya. Ya, terima kasih. Nanti kalau sudah ada kiainya baru bertanya lagi. Iya, sebaiknya gitu Bu. Tunggu Pak Kiai online lagi baru bertanya lagi. Sekarang udah join. Ada suara masuk? Tuh. Ya. Masuk. Ya, sorry, lagi banyak gangguan malam ini ya. Putus tadi Bu Azizah sampai kata jatuh tadi. Jatuh. Ya, silakan tolong diulang singkat saja biar langsung ini. Ya. Pada saat suami saya jatuh, kemudian saya tidak mengetahui karena beliau ada di kolam ikan. Saya kan peternak ikan tapin di rumah. Jadi saya ada di kamar mandi lagi nyuci pakai. Jadi beliau memang seperti kebiasaan beliau kalau pagi itu ke kolam ikannya di samping rumah saya. Nah, setelah saya nyuci, saya keluar dari rumah mau manggil beliau untuk sarapan pagi. Setelah itu, setelah saya mau ke kolam, mau ke kandang pam saya lihat suami saya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Gitu. Kemudian saya minta bantuan kepada para tetangga. Nah, di situ saya sudah mendapati beliau sudah tidak sadar, tetapi masih anget badannya, kemudian dibawa ke rumah. Tapi pada saat
sadar dan tidak sadar di antara saya udah panik gitu ya. Saya masih sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga beliau. Nah, kemudian baru saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Seperti itu. Apakah yang saya ucapkan itu tetap saya berharap banget bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengijabah doa saya gitu, tetap beliau mendapatkan dakhalal jannah walaupun beliau kita tidak tahu bagaimana proses ketika beliau sakaratul mautnya, bagaimana beliau proses malaikat Israel menjemputnya, mencabut nyawanya, saya tidak tahu. Tetapi mungkin ini yang terbaik. Mungkin ini yang terbaik bagi saya. Karena apa? Kalau saja seandainya saya melihat, mungkin saya tidak akan kuat. Itulah Allah tetap dengan proses yang begitu singkatnya, itulah yang terbaik Allah berikan. Karena mungkin seandainya saya melihat bagaimana proses meninggalnya beliau, ketika sakaratul maut itu bagaikan dicacah seribu pedang gitu ya. Kalau saya sering baca di materi-materi gitu. Nah, yang saya tanyakan. Yang kedua, kita sudah melaksanakan pengajian mulai dari 1 hari sampai 7 hari, 14 hari, kemudian sampai 40 harinya beliau. Nah, setelah hari ke-7, hari ke-7 itu dalam ini mimpi saya, mungkin saya berpikir ini mimpi saya berharap bahwasanya mimpi ini benar adanya, atau mungkin halusinasi saya, bahwasanya beliau ini ketika habis 7 hari kita mengadakan tahlilan sampai 7 hari, nah, beliau datang di mimpi saya. Beliau berada di ruangan, satu ruangan beliau pakai baju koko putih, itu kemudian terang benderang, di depannya tuh banyak makanan. Ini halusinasi saya, atau saya berharap bahwasanya beliau diberikan nikmat dalam kuburnya, karena beberapa bulan terakhir sebelum beliau meninggal, saya bersama suami saya Pak Haji Selamat Riyadi itu mendawamkan surat Al-Mulk. Jadi setiap hari, setiap habis sholat fardu maupun sholat sunnah, kami mendawamkan membaca surat Al-Mulk. Tapi kalau zikir, terus terang saya zikirnya cuma hanya zikir harian saja, ditambah dengan sholat sunnah. Belum seperti tadi kayak Ibu Novita ya, Ibu Novita dan teman-teman yang terbaik yang lain. Saya mau yang ketiga, bagaimana Islam mengatur masa iddah? Kan kalau masa iddah suami meninggal 4 bulan 10 hari, Pak Kiai ya. 4 bulan 10 hari. Kemudian saya ini masih kuliah di Institut Rohani Islam Jakarta. Saya sudah minta izin kepada dosen-dosen dan teman-teman saya di kampus, bahwasanya saya izin dulu tidak masuk perkuliahan, tetapi dosen bilang boleh masuk. Tetapi hati saya tidak yakin gitu, bagaimana penjelasan dari para dosen dan para kiai-kiai, guru-guru. Makanya arahannya, mohon arahannya. Apakah studi saya? Itu aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita atas nama Mustakili dan ruangan ini ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas suaminya Bu Azizah yang memang sudah kembali ke kampung halaman ya. Seperti yang rajin udah putus-putus Pak Yai. Hilang suaranya Pak Kiai.
gangguan lagi rupanya. Suara pengajian di sini. Hindi. Iya. Seminggu. Nah, pengajarnya enggak minggu. Mati. Menutup chat, menutup chat. Tangan ini. Lagi dibanyak kurang dari luar. Oh, oke. Keperangan nih. Oh, antena nih. Oh, ya. Sabar. Mau takon ngono. Ini Pak motor. Iya. Oh, mati terus. Ya. Gangguan ya. Gangguan se-Indonesia ini. Oke ya, sudah nyambung lagi. Sorry teman-teman. Sudah nyambung. Telkomsel, ini saluran kita ini Telkomsel ya. IndiHome nampaknya banyak masalah malam ini, jadi mohon dimaklumi. Oke, saya lanjutin. Jadi Bu Azizah tadi, ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan suaminya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Amin. Ya. Dan Bu Azizah atau siapapun harus duduk dalam keadaan ridho, sabar. Tidak boleh terlalu dibawa larut ke ini, nggak boleh. Ya, ya itu tanda bahwa kita ridho, ikhlas, sabar. Doanya Bu Azizah sekeluarga ya dan teman-teman dan seterusnya yakin bermanfaat. Al-Quran hadis sudah bilang seperti itu ya. Kalau ada keluarga meninggal didoain, dimintakan ampun pada sedekah yang sodakohnya diperuntukkan pada dia, bermanfaat semuanya. Oke? Ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah semuanya. Kemudian ada pertanyaan tentang Pak Ustadz, saya memudawamahkan Al-Mulk bagus, itu ada hadisnya diajarin oleh Nabi
Sudah benar, sudah bagus. Lanjutkan. Semua yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul, semuanya benar. Tinggal urusan bagaimana mendudukkan hati dan pikiran. Kalau hati pikir, duduknya lillah, ikhlas, tauhid, benar, lanjutkan. Tapi kalau belum benar, ayo diluruskan, dibenarkan. Biar benar-benar lillah, ikhlas, tauhid benar. Itu saja saran saya ya. Untuk amalan-amalannya silahkan dilanjutkan, itu bagus sekali. Bagi yang belum punya zikiran-zikiran tadi, ya silahkan diamalkan kalau mau mengejar kualitas tauhid yang jauh lebih bermutu, kualitas keikhlasan, kualitas ibadah, kualitas lillah yang jauh lebih mapan, silahkan mangga diikuti. Nah, hanya seperti itu saja pesan dari saya ya Bu Aziza. Kemudian kalau untuk masa idah sudah benar. Masa idah itu bukan haram keluar dari rumah, tidak. Bukan haram, bukan. Ya, yang haram menikah sebelum habis masa idahnya. Itu fikih namanya ya. Sebelum habis masa idahnya jangan nikah dulu. Tapi kalau keluar ya boleh saja, nggak ada masalah. Gitu loh. Ya. Yang penting bisa jaga di diri. Itu basis ya. Tolong dipahami. Masa idah itu haram untuk nikah. Bukan haram untuk keluar. Tolong difahami. Ya, kadang kita nih nggak paham kadang. Masa idah itu haram untuk nikah sampai nunggu masa idahnya selesai. Itu ajaran fikih syariat kita seperti itu. Untuk keluar ya monggo nggak masalah. Tapi memang di fikih menganjurkan kalau keluar ya jangan, mohon maaf lah bahasa orang kita, jangan maca yang biasa-biasa, yang standar, yang bisa jaga diri, gitu saja nggak masalah. Apalagi itu kuliah itu ini nggak ada masalah. Kan thalabul ilmi toh. Ya, nggak ada masalah. Yang penting dijaga dirinya, dijaga hatinya, dijaga pikirnya. Ya, oke. Yang difahami Bu Azizah, idah itu haram keluar, itu yang kurang pas. Yang benar masa idah itu belum sampai masa idahnya ya selesai. Bukan haram keluar rumah. Tolong dibedakan. Kalau keluar rumah boleh, apalagi yang kerja, apalagi yang kuliah, apalagi yang ini. Ya mungkin masa bergabungnya seminggu aja lah, cukup lah. Untuk apa juga berlaut sedih. Jangan sedih untuk apa. Semua akan tinggal kok. Diikhlaskan saja. Kalau kita sedih, yang ditinggal sedih, tambah berpengaruh negatif kepada yang meninggal. Itu ajaran agama kita seperti itu. Ya, oke. Song-songlah masa hari esok yang lebih cerah. Semuanya dibangun atas nama tauhid. Oke, jangan larut pada ujian yang didramatisir masuk ke alam rasa yang berlebihan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Semua harus siap untuk mati. Semua harus siap untuk mati istrinya, mati suaminya. Semua harus siap jadi calon janda ya. Semua harus siap jadi calon duda. Ini serius ini. Ustadz nih kok, ya ini serius. Harus siap jadi calon janda, harus siap jadi calon duda, harus siap jadi anaknya diambil oleh Allah. Harus siap hartanya diambil oleh Allah. Harus siap jabatannya diambil oleh Allah. Karena semuanya titipan dan sudah diambil oleh yang nitipin. Ya sudah. Oke, duduknya hati dan pikiran harus benar, harus lillah. Oke, itu pesan saya pada Bu Azizah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ada yang perlu dipertajam? Yang lain? Aman ya? Dah. Kalau aman, teman-teman, saya kasih ini lagi ya. Ini kan kita sedang memudawamahkan. Ini mau tanya ini? Siapa? Ada yang mau nanya?
Indah, mau nanya Indah? Enggak ada. Ya Ustaz. Enggak. Mau tidak ya? Ya. Oke, ya, oke. Kalau tidak mohon di-mute. Teman-teman yang sudah starting atas nama Allah lillah Kemute Ustaz. ada aja nih banyak masalah nih malam ini ya. Oke, ya. Beginilah. Hati kalau ruwet ya kayak begini nih ya. Ya. Tapi ini yang ruwet apa namanya? Jaringan ini. Ya, yang ruwet jaringan bukan hati. Nah, teman-teman yang oleh Allah sudah diperkenankan starting amalan-amalan aurat itu namanya aurat yang sudah teman-teman amalkan. Ya, dalam setiap hari habis subuh dan habis maghrib membaca la ilaha illallah. Ada masalah lagi? Ada masalah? Ada masalah nggak? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Oke, yang tidak mohon di-mute ya. Aman, Ustaz. Ya, oke. Saya ulangi lagi. Bagi teman-teman yang oleh Allah sudah diberi fadl rahmat izin memulai mengamalkan aurat ini, zikir-zikir yang kemarin, terus dijaga keikhlasannya, tauhidnya, lillahnya. Ya, nggak boleh ada tujuan apapun, target apapun, motif apapun, rasa apapun selain Allah. Ya, tiap habis subuh dan habis maghrib baca la ilaha illallah 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 11 kali. Ya, kalau itu sudah apa kemarin? La ilaha illallah berapa? 100 kali. Kemudian setelah itu apa? Astaghfirullahaladzim 100 kali. Setelah itu apa? Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali. Ya, ini nanti ditambah ya, yang satunya lagi juga bagus. Ya, berlatih mempertajam rasa dan kesadaran ya. Hirup nafas yang kuat. Keluarkan pelan-pelan. Allah. Sepanjang mungkin sampai oksigennya habis. Berlatih, menghayati, menjiwai, merasakan, menyadari, masuk ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Biar alam rasa sadarnya, ya, ya, segera diberi tajam oleh Allah. Tapi juga jangan kayak Pak Margono tadi. Ustadz, saya sudah berapa hari kok nggak ada suara-suara. Loh, yang ditunggu suara apa? Saya tanya. Oh, lucu ya Pak Margono ini ya. Iya, enggak ada hubungannya dengan itu. Ya, yang ada hati pikir biar jadi jernih, bersih, sehingga rasa dan sadar ke Allahnya menjadi tajam. Gitu loh Pak Margono maksudnya. Ya. Oke, nanti ada suara jin apa takut nanti ya? Ayo Pak Margono, mau nunggu suara jin katanya. Nanti kapan-kapan ditakut-takutin jin Pak, tambah takut toh. Ya, oke ya. Itu amalan yang istiqomah. Jadikanlah ini menjadi hadiah, pemberian, fadl, nikmat, rizki dari Allah untuk kita. Ya, dah. Nanti kalau sudah teman-teman amalkan dalam waktu yang bulan-bulanan, ya, kan apalagi bertahun, nanti teman-teman sendiri yang akan merasakan buahnya. Oke? Akan ngerti sendiri buahnya apa. Nah, nanti nggak berbuah nanya, ada apa gitu kan. Bagaimana kalau nggak berbuah-buah, tinggal balikin doang, masa nggak bisa tuh ya. Oke, kalau yang nggak berbuah berarti harus sabar terus berjalan. Ya, Allah sedang menguji. Oke, mungkin hatinya belum tulus, diam-diam.
Oke, mungkin masih ada hal yang kurang pas mendudukkan hati pikirnya. Ini butuh proses mendudukkan hati pikiran tuh nggak mudah loh teman-teman. Karena setan dengan kehalusannya di situ main profesional di situ. Ya, oke, aman semuanya ini, aman insya Allah, paham semua, insya Allah ya, fahimtum jami'an. Fahimtum jami'an insyaallah? Insyaallah aman Ustaz. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Saya doa kita hanya begitu. Ya. Nah, sekarang begini. Teman-teman, kalau oleh Allah diperkenankan mengamalkan ini, berarti kita termasuk mudah-mudahan dijadikan orang yang banyak bersolawat pada Nabi. Teman-teman, kita support lah. Kita support. Ya, agar punya cita-cita memohon pada Allah bersamaan teman-teman oleh Allah mendapat hadiah amalan banyak baca sholawat, berazamlah, bercita-citalah, berkeinginanlah yang kuat agar oleh Allah diperkenankan iya mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nggak ini? Pengen apa enggak? Oh, Nabi mimpi Alhamdulillah bifadlillah sampai detik ini saya oleh Allah sudah diperkenankan 3 kali ya mimpi ketemu Nabi. Itu ya banyak sholawat ini aja teman-teman. Nah teman-teman kalau mau mimpi ketemu Nabi sejalan amalan yang kemarin, aurat yang kemarin, nah, teman-teman mau tidak mengamalkan dawamul wudu. Ini riadoh kelas agak berat karena Nabi melakukannya kan begitu. Nabi itu orangnya dawamul wudu. Jadi teman-teman yang pengen mimpi ketemu Nabi bersamaan mengamalkan aurat ini mau nggak menjalankan sunnahnya Nabi bukan kurang lebih ya 40 hari, terhitung 40 hari. Jadi begitu batal langsung wudu, begitu batal langsung wudu, begitu batal langsung wudu. Oke? Mumpung sambil ngamalkan tingkat dasar ini. Hari namanya dawamul wudu. Apa namanya? Apa? Dawamul wudu. Jadi dan kita 24 jam punya wudu terus. Maksudnya begitu. Ya, begitu. Yuk, tidur wudu. Jadi tidurnya dalam keadaan sujud. Oke? Bisa dimengerti? 40 hari, 40 malam. Silahkan yang pengen. Ini kan kebaikan dan di ruangan ini karena teman sedang banyak itu dari Allah sekalianlah ya dipasang hatinya ya Allah. Nabi kita kan begitu. Wamul wudu berapa? 40 hari 40 terus sholawat lagi nih teman-teman ya. Sholawatnya sholawat ya orang-orang yang mau ketemu Nabi begitulah ya mau apa riadohnya agak bertele-tele ya begitu. Sebelum mau tidur akan jauh lebih bagus tentunya wudhu karena dawamul wudhu tadi dan baca sholawat lagi 1000 kali bagi yang pengen mimpi ketemu Nabi. Oke, berapa kali? 1000 kah? Kenapa? Sholawat Jibril juga nggak? Iya, sholawat Jibril. Sholawat Jibril, sholawat keren loh itu ya. Kapan-kapan kita bahas. Oke, mudah 10 menit doang. Oke, setelah itu teman-teman membaca ini.
Sudah hafal surat Yasin belum semuanya? Di dalam surat Yasin yang tengah-tengah itu ada kata wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Sudah hafal semua belum ayat ini? Satu ayat ini doang hafal semua enggak? Insyaallah. Hafal semua? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Ayo bareng-bareng ayo. Wadrib masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Dah, ini aja dibaca. Habis sholawat 1000 tadi, mau tidur tadi, wudhu tadi. Oke. Kemudian ini dibaca. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'aha al-mursalun. Dan begini doanya. Pakai bahasa Arab loh ya. 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 Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Gimana? Apa bahasa Arabnya? Ayo. Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Ayo bareng-bareng. Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Ya Allah, dengan kebenaran-Mu ini ya Allah, ya, dengan kebenaran ayat-Mu ini ya Allah yang barusan dibaca, Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Kemudian teman-teman bilang begini kepada Allah, Rabbi anzurni wajhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manaman. Ayo, tiruin saya. Rabbi, ayo. Rabbi Anzirni. Rabbi itu wahai Tuhanku, wahai Allah. Anzirni, perkenankanlah, lihatkan pada hamba ya Allah. Anzirni, perkenankanlah, lihatkan pada hamba ya Allah. Wajhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam manaman dalam keadaan tidur. Hafal? Mudah toh ya? Ayo tiruin saya. Rabbi anzirni wajhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manaman. Manaman itu tidur. Ya Allah, atas kebenaran ayat-Mu ini ya Allah. Oke, hamba mohon Engkau memperkenankan, memperlihatkan pada hamba akan wajah Nabi-Mu dalam keadaan tidurku ya Allah. Nah, bagi yang menginginkan ketemu Nabi, mohon silahkan ini diamalkan. 40 hari, 40 malam, dawamul wudu. Bisa santai. Nggak usah dawamul wudu, nggak usah sholawat. Hanya menjelang tidur baca itu. Ya, itu usaha tapi kurang keras istilahnya begitu. Ya, usaha yang santai-santai. Ibarat kerja sangat santai itu. Ya, tapi kapan nantinya nggak ngerti. Ya, saya pernah mengamalkan begini. Mestinya 40 hari, baru 6 hari oleh Allah sudah dijawab. Alhamdulillah, bifadlillah. Dan nanti kan teman-teman berbeda-beda tuh nanti dari Allah. Mungkin ada yang sekian hari dijawab, atau mungkin 40 hari belum dijawab oleh Allah. Tetap sabar, jangan marah pada Allah. Ya, ya tetap sabar, ulangin lagi. Allah berarti menguji biar dirimu menjadi orang yang semakin sabar, semakin ridho, semakin ikhlas. Bisa jadi seperti itu. Ya, oke. Jangan menyerah sampai Allah memperkenankan pada dirimu. Ya, beda orang yang pernah mimpi ketemu Nabi dan tidak, tingkat keislaman, keimanannya pun X-nya akan berbeda. Nah, insya Allah seperti itu. Maka kalau teman-teman berkenan, monggo silahkan diamalkan ijazah tadi.
Ya, mumpung sedang mengamalkan tingkat dasar banyak sholawat. Ya, tambah lagi mau tidur 1000. Kemudian wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun Allahumma bihaqqi hadhil ayah ya Allah Rabbi angdirni wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam manaman. Dah baca doa tidur, kemudian muhasabah, lep tidur, serahkan kepada Allah. Oke, serahkan kepada Allah. Jangan nata Allah. Jangan pernah mengatur Allah. Tapi hanya memohon dan menyerahkan otoritasnya pada Allah, pada diri kita. Nanti salah mendudukkan hati dan pikiran nanti. Oke, bisa dimengerti? Faham semuanya? Faham? Hafal semua insya Allah? Hafal ya? Ya, oke. Selamat untuk mengamalkan. Mudah-mudahan teman-teman termasuk orang yang mendapat fadl rahmat izin Allah. Ya, mimpi ketemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ciri-ciri Allah mengizinkan ketemu Nabi bagaimana? Nanti begitu terjadi itu, di hati dan pikiran teman-teman 100% yakin. 100% yakin, hakul yakin. Itu wakil. Masya Allah. Kok ketemu Nabi? Tidak ada ragu sedikit pun. Itu berarti kalau hati dan pikirmu diberi keyakinan total oleh Allah, yaitu tadi Nabimu. Nah, syukur oleh Allah diperkenankan salaman ya. Biasanya kalau yang diperkenankan musafahah, salaman itu, sempat mencium itu, nanti teman-teman buktikan. Mudah-mudahan ada yang begitu, mudah-mudahan tanganmu masih akan berbau wangi, walaupun itu dalam wujud mimpi. Jadi kalau yang mimpi ketemu Nabi, ya toh, salaman nih, coba, insya Allah tanganmu masih bau wangi. Bukan karena teman-teman pakai minyak wangi, bukan. Itu termasuk asrarnya Nabi. Ya, rahasianya Nabi oleh Allah dibuat seperti itu. Ya, kalau saya 3 kali tidak diperkenankan oleh Allah salaman. Yang lihat doang, lihat. Yang satu agak jauh, yang kedua, yang ketiga sangat dekat sekali di samping saya dan saya bisa melihat. Ya, bifadillah, birahmatillah. Wakit saya, Masya Allah. Ya, ini salah satu yang saya rasakan ya rahmat fadlnya Allah melalui sholawat-sholawat tadi. Ya, teman-teman amalkan, mangga silahkan. Tata hati yang ikhlas, yang benar karena Allah, yang sabar, nunggu hasilnya dari Allah. Kalau umpamanya udah 40 hari paling pahit kok belum ini, jangan ngeluh, ya Allah, Engkau masih menguji hamba. Ya, nah berarti teman-teman diuji kesabarannya oleh Allah. Biar semakin lebih jadi kesabarannya, ketabahan. Waktu kita udah habis teman-teman, ya sudah habis. Nanti kita lanjutin yang akan datang. Yang akan datang kita lanjutkan materi tentang zikir dari banyak sisi. Kemudian kalau amalannya ini nanti kita praktekkan ya mulai minggu depan. Mulai minggu depan kita praktek kurang lebih setengah jam saja praktek zikir bareng-bareng. Selebihnya setengah jam tanya jawab, 1 jam perkuliahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau khilaf mohon dimaaf ya. Selamat istirahat teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz.